Assalamualaikum Bu. Kami dari mahasiswa UIN mau wawancara mengenai etika profesi guru yaitu keasikan menjadi seorang guru. Dan di sini dengan saya Kholidah Qurrata Ayunina. Dan saya Nimasyu Wagindia. Dan ini adalah bintang tamu kita yaitu saya Maulidia Aminah. Ngajar apa Bu? Guru di MTS ini saya ngajarnya sejarah kebudayaan Islam. Baik, langsung dimulai saja nggih Bu. Ayo. Jadi saya ingin bertanya kepada jenengan, yaitu apa yang membuat Ibu itu tertarik menjadi seorang guru? Ya kalau ditanya tertarik menjadi seorang guru, kalau ditarik benang merahnya dari story saya, sepertinya yang memotivasi saya menjadi seorang guru adalah kata-kata perbincangan ringan saya sama ibu saya. Jadi dulu itu pas waktu saya ingat masih SD, masih MI lah, di usia-usia kelas 5 atau kelas 6-an sebelum saya lulus SD itu pernah nonton salah satu acara di TV. Ya pasti kita boleh sebut acaranya boleh, nih. Monggo. Biar semuanya terinspirasi yang melihat, kan ini mau diupload di YouTube gitu. Oh iya. Jadi saya lihat sama ibu itu di siang hari, jamnya siang pada saat itu, acara Hafiz Indonesia. Oh. Ada pas hari puasa. Pas bulan puasa. Ngobrol di depan TV itu sambil ibu bilang gini, bejone wong sing muruki arek-arek iku maca Bismillahirrahmanirrahim. Dari kata-kata itu saya bertanya, loh kok bisa? Kok saged Bu? Iya, iku bejo orang-orang yang mengajari mereka membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ibu sambil guyu. Pada saat itu masih belum terfikirkan apa sih maksudnya, sebenarnya cuma penasaran apa. Ibu cuma sambil mesem, terus sambil jalan sambil lalu ini baru terfikirkan, oh berarti bejonya orang yang mengajari anak-anak Bismillahirrahmanirrahim yang katanya ibu pas saya nonton Hafiz Indonesia sama ibu itu ternyata ini ya, ternyata mengarahkan dari awal pembicaraan itu akhirnya takdir ini mengarahkan saya akhirnya ke bidang keguruan. Sebenarnya walaupun memang backgroundnya ibu saya juga seorang guru, tapi karena satu dan lain hal setelah menikah ibu saya tidak lagi melanjutkan itu karena tidak lagi melanjutkan menjadi guru di bidang sekolah, tapi menjadi guru saya dan mas saya. Jadi biar fokus ke anak-anaknya mungkin pada saat itu. Terus akhirnya ibu juga tidak pernah menyuruh saya untuk menjadi seorang guru, mengarahkan saya untuk kamu harus kuliah ini ben dadi ngene enggak. Ibu enggak membebaskan, ibu saya membebaskan saya, terserah kamu nyamannya di bidang mana. Ibu cuma bisa mendukung. Terus ternyata dari arahan ibu itu saya ngarahnya ke guru. Terus tadi kan sudah flashback ke kenapa kok ingin jadi guru Ibu. Terus setelah menjadi guru ini pengalaman jenengan mengajar saat ini tuh pripun terhadap kepuasan jenengan sendiri? Kalau pengalamannya yang bikin saya berkesan menjadi seorang guru itu ya, menurut saya kalau pengen jadi orang kaya janganlah berprofesi menjadi seorang guru. Kalau pengennya kaya ya, kalau pengen kaya raya, profesi yang diambil jangan jadi seorang guru. Karena nanti takutnya, kalau saya sendiri, untuk pribadi saya sendiri, menjadi seorang guru itu merupakan zakat saya dalam mencari ilmu. Zakatnya ilmu adalah mengajar. Sedangkan zakat ini kan membersihkan. Kalau misalkan diniati dengan untuk meraih keuntungan yang banyak di bidang pendidikan, menurut saya itu kurang, enggak nyambung lah. Jangan mengotori niat baik kita dengan ingin menjadi seseorang yang kaya. Tapi enaknya jadi guru itu ya kalkulatornya Gusti Allah sama kalkulatornya manusia kan beda. Ya wallahu a'lam. Kadang kan orang kerja itu bisa jadi dia kaya, orang kerja ya bisa jadi dia biasa-biasa aja karena rezeki kan sudah ada yang naker. Tapi tiap kali kita butuh itu duit ada. Nah, pasti ada aja jalannya.
Jadi kalau misalkan kepuasan saya sebagai seorang guru bukan dari benefit apa yang saya dapatkan, bukan. Tapi ketika anak-anak itu mengatakan apa yang saya ajarkan itu dilakukan oleh anak-anak. Dulu sebelum terjun ke sekolah, saya tuh tertarik menjadi gurunya juga. Itu yang menggiring saya itu kan saya ngaji di tempat ngaji saya. Dan sama guru saya cuma bukan disuruh untuk menjadi seorang guru gitu, nggak ujuk-ujuk jadi guru boten, tapi disuruh nyemakkan adik-adik boten, ngaji biasa. Saya disuruh nyemakkan sama Mbak iki semakne iki. Terus ngoten yang bikin saya akhirnya merasa puas itu ketika saya mengajarkan anak-anak doa yang biasa aja, doa sehari-hari gitu, doa pendek gitu ya. Saya ajarkan ke anak-anak. Ternyata doa pendek itu dilakukan terus pas saya bilangin apa untuk hal yang sederhana aja, Mbak kalau makan itu sambil duduk ya gitu. Berarti enak dilakukan, dicontoh gitu ya Bu? Yang benar-benar mereka lakukan. Terus di suatu saat mereka pas gembul sama teman-temannya, si anak yang saya ingetin itu untuk makan dengan duduk, itu mengingatkan temannya lagi dengan kata-kata gini, katanya Mbak Yola itu kalau makan sambil duduk. Loh, ternyata perasaan itu sih yang akhirnya bikin saya gak bisa ini diukur dengan materi tapi alhamdulillah ya ternyata apa yang saya sampaikan kok kayak gak ngerungokne tapi Jariah nanti. ternyata aku dirungokne dan ikut disalurkan lagi ke teman-temannya. Itu sih yang bikin kepuasan sendiri. Saya alhamdulillah ternyata aku bisa manfaat ya gitu. Jariah, jadi jariah juga Bu karena Dilanjutkan. Ya. Amin semoga. Kemudian dari beberapa proses yang jenengan sudah alami ya Bu, seperti ngajar di TPA ya Bu, seperti yang sudah saya tangkap ya, kemudian ngajar di sini juga. Nah itu apakah yang paling jenengan itu nikmati Bu dari proses mengajar anak-anak TPA atau mengajar di sini juga itu? Yang proses yang paling saya nikmati. Proses yang paling saya nikmati adalah kayak berinteraksi dengan murid tuh Bu. Apa yang paling jenengan sukai gitu? Jadi kan kalau misalkan kita sudah di usia dewasa ya, kita kan diibaratkan sudah di usia dewasa. Kalau katanya Yura Yunita kan ada lagunya di dunia tipu-tipu ya kan? Ada kalau dilaguin kan gitu. Yang bikin saya senang di dunia anak-anak ini adalah mereka ada di dunia yang apa adanya. Yes, apa adanya mereka tanpa ada tipu-tipu yang lain. Mereka mau ketawa karena mereka bahagia ya mereka ungkapkan kebahagiaan mereka. Terus ketika mereka sedih pun mereka juga ya sedih tapi sedihnya sementara terus lanjut lagi bahagia. Lah itu sih yang membuat kadang kan kita di usia dewasa itu merindukan saat-saat itu kan. Tapi kan kita gak bisa balik lagi ke masa itu. Hanya bisa flashback karena hanya bisa flashback doang. Akhirnya yang membuat saya nyaman di bidang ini adalah mereka ya wis dunia mereka dunia apa adanya, nggak ada sandiwara, drama A, drama B, drama C, nggak ada ya. Saya suka itu sih. Terus ya juga selain itu kan bikin awet muda juga. Tanpa dipungkiri jadi guru itu adalah resep awet muda kayaknya. Karena ceria. Karena kita mengikuti zamannya mereka. Kemudian kan pastinya selama ini jenengan udah berapa tahun tuh jadi guru? Kalau saya jadi guru di lembaga formal ini baru jalan 1 tahun. Masih newbie saya, masih banyak belajarnya juga. Tapi kan sudah melalui proses yang cukup panjang Ibu dalam mengajarnya, sudah tahu gimana siswanya. Nah pasti di situ kan ada tantangan-tantangan Ibu. Nah tantangan-tantangan dalam jenengan mengajar sebagai guru itu kira-kira apa aja dan gimana? Nah gini nih tantangannya banyak ya Bu ya. Kalau diklasifikasikan saya rasa ada 2 sih tantangannya. Tantangan internal sama tantangan eksternal dari saya. Kalau tantangan internalnya ini di saya adalah ketika saya harus melakukan apa yang saya ucapkan. Jadi guru itu kan digugu lan ditiru. Jangan sampai apa yang saya ucapkan tapi saya sendirinya nggak melakukan. Nah itu sih tantangan menurut saya kan gak gampang kan walaupun diri sendiri
Saya bilang, ayo sholat ke anak-anak, tapi saya sendirinya naudzubillah misalkan saya nggak sholat, kan itu juga nggak etis toh. Jadi saya nyuruh anak-anak untuk jujur, tapi saya juga suka bohong, kan itu menurut saya nggak etis sih. Itu tantangan dari diri saya. Kalau tantangan eksternalnya itu sesuai dengan psikologisnya anak-anak. Kita ngajarnya di mana? Pasti kan itu dengan karakteristik anak-anak yang berbeda. Terus ternyata saya rasa juga ada dari eksternalnya itu 3 pilar pendidikan sekarang. Nah, 3 pilar pendidikan kan ada sekolah, keluarga, sama lingkungan. Kadang ini kan nggak sinkron, nggak jalan-jalan bareng-bareng. Beda-beda. Nanti kadang ada guru yang ada orang yang yang penting anakku wis tak sekolah nih, anakku wis tak ngajak nih, sudah di rumah nggak diulang lagi, kan jadi pincang. Terus lingkungannya nggak mendukung. Lingkungannya tidak mengarahkan dia untuk berada di zonanya dia saat ini untuk usia belajar, nggak mendukung gitu. Itu sih yang jadi tantangan buat saya. Nah, kan sudah membahas tantangan ya Bu ya. Nah, apakah ada momen khusus selama karir jenengan menjadi guru itu momen khusus seperti pengalaman atau keasikan atau kesenangan? Nah, itu bisa diceritakan. Momen khususnya Bu. Khusus, wabil Tadi, khusus. tadi tantangan udah lupakan, sekarang Momen yang, khususnya. yang asik-asiknya aja Iya, ya. yang asik-asiknya. Ya banyak kalau diceritain satu-satu kayaknya bakal durasinya Yang paling berkesan yang paling banget. berkesan. Ya kayak itu tadi sih, ketika anak-anak melakukan apa yang saya ajarkan. Terus kan saya juga ingat-ingat lagi kalau saya mau jadi guru, apa yang diajarkan sama guru-guru saya dulu, karena mungkin keikhlasan beliau-beliaunya yang diajarkan beliau-beliau dulu sampai sekarang pun masih saya lakukan. Seperti entah itu ya dari hal sederhananya saja, kepanggil guru itu menyapa dengan salim, walaupun kita sekarang kalau ya mungkin nggak tahu ya kenapa kalau sekarang rada susah anak-anak itu mungkin terlalu fokus dengan gadgetnya. Tapi ketika ada yang salim ternyata dari teman-temannya ada yang nggak salim terus ada yang salim ke saya, yaitu bikin ingatiku, oh alhamdulillah ada saya disapa ketika ada di jalan, terus mereka melakukan apa yang saya ajarkan kayak tadi gitu. Itu sih kepuasan saya menjadi asiknya jadi guru itu. Terus ningali itu tingkah mereka yang random-randomnya mereka, walaupun kadang bikin kesel juga. Aduh, kadang kan di mood kita yang lagi unmood, terus ningali anak-anak yang lagi berulah itu kan Masya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi kadang ada celetukan mereka yang ternyata bikin saya lupa dengan apa yang saya pikirkan dulu, lupa dengan masalah pribadi saya kadang kan gitu. Mau secapek apapun kalau ketemu sama anak-anak, ya walaupun nggak munafik ya, kadang kan kita juga ada rasa, aduh kok gak iso meneng gitu. Wah ya meneng kok gak iso meneng gitu. Tapi ketika mereka nyeletuk dengan gaya-gaya mereka yang apa adanya, itu bikin wah iya sih seneng gitu. Nah, jenengan sebagai guru niku bagaimana sih pun jenengan melihat peran guru sebagai pencetak generasi emas? Sebagai pencetak generasi emas, pastinya ini penting juga ya. Pasti. Bahkan kalau nggak ada guru kan, gimana kita belajar ya? Siapa yang mau mencetak? mencetak? Mencetak Mencetak gol. apa ini? Mencetak gol. Pastinya kan dari peranan seorang guru selain juga mendidik, pedagogiknya mendidik, tapi kan juga mendidiknya kan nggak hanya dari kita ngajarin 1+1 sama dengan 2, nggak hanya kognitifnya aja, tapi kan Pasti lupa. afektifnya kan juga harus dibangun dari karakter moral mereka, dari apa paling penting kan di moral. Mau sepandai apapun kalau nggak punya moral kan juga eman-eman gitu. Nah itu sih jadi yang harus kita tantangan, termasuk tantangan juga kan kalau mencetak generasi emas. Selain kita mencerdaskan anak bangsa, tapi kita tetap membangun moral mereka menjadi moral yang baik. Ya kita kan kalau anunya jadi uswah hasanahnya mereka lah. Penting banget ya, penting banget jadi seorang guru. Kemudian untuk strategi gitu, strategi untuk anak-anak zaman sekarang. Nah, itu strategi apa untuk
apa namanya, membuat materi pelajaran di dalam kelas. Kan banyak anak-anak yang bandel gitu. Bandel, bukan bandel, gudo. Iya. Gudo. Sama itu. Iya, yang strategi yang sering saya lakukan itu biasanya karena pelajaran saya adalah SKI, banyak-banyaknya adalah ceramah, cerita. Sejarah gitu. Nah, itu pasti banyak yang tidur. Iya, tantangan saya adalah rasa ngantuk mereka dan rasa bosan mereka. Iya, Jadi yang saya modifikasi kadang itu dengan apa sih yang mereka sukai itu. Saya cari tahu apa sih yang mereka sukai. Lagi demen apa aja sih mereka. Entah itu dari games yang mereka lakukan, games yang mereka lagi mainin ataupun dari FYP TikTok kan kadang juga bisa menarik perhatian mereka. Kadang tak sinkronin sama materi yang ada di saat saya ngajar gitu sih. Saya cari apa sih kesukaan mereka, apa sih yang bikin mereka nggak bosan karena pelajaran saya kan wis otomatis ini pasti banyak dongengnya sejarah kalau gitu saya cari sela-selanya mereka kesukaannya apa saya nyelam di situ gitu sih. Pas pembelajaran ini kan pas pembelajaran inti ya Bu tentang media dan lain sebagainya. Terus kan nanti bakal ada evaluasi pembelajaran. Iku kira-kira jenengan mengukur hasil siswa itu dari apanya Bu? Apa dari nilai-nilai akademisnya, apa dari termasuk sikap dan perilaku atau dan lain sebagainya itu dari apa? Ya kalau pasti keberhasilan si seorang guru adalah ketika ilmu itu bermanfaat ya. Mau anak itu kita ajari banyak materi tapi belum tentu mereka itu akan hafal semua. Tapi kan pasti ada di salah satu yang saya sampaikan itu yang memang menancap di pikiran mereka dan mereka menjalani itu. Jadi saya kalau mengukur keberhasilan saya ya dari apa saya lihat murid saya. Keberhasilan seorang guru dilihat dari muridnya seperti apa. Berarti kalau muridnya kayak gitu berarti alhamdulillah itu tergantung berarti itu dilihat kalau saya melihat keberhasilan selain dari nilai-nilai mereka tapi kan kalau nilai kadang kan mereka bisa contek sana contek sini tapi kalau dari sikap mereka itu sih kadang yang saya jadi patokan lebih banyak selain dari nilai harian mereka tapi sikap mereka juga itu yang paling penting. Nah dari situ kan sudah bisa dilihat ya Bu banyak tantangan dan lain sebagainya. Nah bagaimana caranya jenengan itu kok bisa menjaga sekali semangat dan motivasi menjadi seorang guru itu? Menjaga semangat dan motivasi sebagai seorang guru ya tambah ya enggak dipungkiri sih namanya juga manusia kan juga ada jenuhnya juga ya pastinya. Tapi kan kita sebagai seorang kalau sudah terjun menjadi seorang guru kan harus bisa membedakan oh ini urusan pribadi rumah ini urusan profesional nggak boleh dibawa jangan pernah membawa perasaan pribadi ke kegiatan profesional kalau sudah bahaya nanti jatuhnya kasihan ke anak-anaknya karena saya kan ada di bidang pendidikan nanti kasihan ke anak-anaknya jangan sampai saya juga sudah dipasrahi orang tuanya mereka sudah memasrahkan anak-anaknya ke sini terus saya nggak maksimal mulang mereka kan juga jangan jadi motivasi saya ya di hari-hari libur itu saya manfaatkan untuk benar-benar healing untuk me time pasti jadi dalam seminggu itu diempet dulu lah itu yang perasaan nggak enaknya nanti pada saat liburan wah itu saya biasanya membaginya di situ saya pasti butuh waktu untuk me time Oke, ini tanpa kita sadari sudah masuki pertanyaan terakhir Bu. Dari panjangnya pertanyaan tadi, ini sekaligus sebagai closing statement sih Bu. Jadi selama jenengan mengajar sampai saat ini, tolong Bu berikan motivasi dan nasihat kepada calon-calon guru yang ingin menjadi calon-calon mahasiswa ya kita ini Bu yang mau menjadi guru, tolong berikan nasihat dan motivasi atas pengalaman jenengan untuk menjadi guru. Kalau nasihat dan motivasi pengalaman saya saya bisa dibilang newbie belum banyak lah pengalaman saya tapi satu sih jargon buat kalian kalau pengen awet muda ya jadi guru aja ingat kalau pengen awet muda jadi guru aja
Iya, selain itu Di garis juga tebal itu. di garis tebal. Kalau pengen awet muda ya jadi guru aja. Toh kan kita bisa lihat sendiri guru SMA. Udah, guru SMA dari Bucus ya, Bucus itu termasuk guru SMA saya. Dari saya awal masuk SMA sampai sekarang Tetap segitu. tetap kayak ndak menua ya jenengan Enggak Bu. menua ya, Bu. Tidak menua. Jadi kalau mau awet muda sih jadi guru. Terus lagian kan kalau kita jadi guru, apalagi seorang perempuan, menurut saya ya sah saja karena kan kita pasti mendidik Madrasatul Ula. al-ummu madrasatul ula. Jadi walaupun kita belum nikah, untuk kalian-kalian yang masih belum nikah ya. Cara belajar menjadi orang tua itu ya bisa digali dari menjadi guru. Kadang jadi guru ini ya saya bisa merasakan apa yang ibu saya rasakan. Ketika saya bilang kalau disuruh ibu bilang "Sik" gitu nggih atau "Rien" gitu. Ketika saya dibales dengan anak-anak, wah gini ya rasanya. Tapi bukan berarti jangan sampai takut, enggak wis aku kok diwales sampai arek-arek gitu. Terus aku gak wani jadi guru, jangan gitu. Tapi itu sih pendidikan kita untuk menjadi seorang orang tua itu ya bisa digali dari menjadi seorang guru. Walaupun kita belum punya anak kandung sendiri, tapi dengan menjadi seorang guru ternyata ilmu parenting itu di sini ya. Akan paham itu sih. Itu kurang lebihnya. Terima kasih banyak Ibu atas Terima kasih. kesempatannya yang sudah diberikan kepada kita. Mohon maaf Sami-sami. waktunya nggih Ibu. Boten, Sangat apa ya? Sangat memotivasi kita dan semua amin. sebagai Semoga buat bermanfaat. saya seorang guru. menambah wawasan dan membuka lagi tentang guru. Pokoknya intinya gitu Bu. Nggih, kalau ada salahnya nggih saya mohon maaf, kalau ada manfaatnya nggih alhamdulillah, monggo. Tidak ada yang jelek ya dibuang aja. Oke, siap Ibu. Baik, Oke, sekian sekian podcast dari kita. Siang hari ini. Dan Assalamualaikum. saya akhiri. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu Yala. Sama-sama. Makasih. Maaf ya, ada salah-salahnya.